Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Tarakan Vision Free Airdrop, ini adalah sebuah grup Telegram, jadi saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup ini. Dan nanti di sini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Untuk linknya akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas sebuah proyek yang bernama Pi Network. Sering ada pertanyaan dalam diskusi di warung kopi. Pi Network ini adalah mimpi koin gratis atau sebuah realitas baru dalam dunia kripto, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan kalau kita ngobrol di warung kopi, apakah ini memang betul-betul sebuah realitas baru dalam dunia kripto atau hanya sekedar mimpi koin gratis, teman-teman. Jadi kita akan membahas hal ini. Jadi Pi Network adalah sebuah proyek cryptocurrency yang menjanjikan penambangan koin gratis melalui aplikasi ponsel. Memang telah menarik jutaan pengguna di seluruh dunia. Dan konsepnya sangat sederhana teman-teman. Jadi pengguna dapat menambang Pi dengan menekan tombol dalam aplikasi tanpa memerlukan perangkat keras khusus atau konsumsi energi yang tinggi. Namun apakah ini mimpi menjadi kaya dengan mudah atau ada realitas kompleks di baliknya teman-teman? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Pi Network bekerja. Jadi Pi Network mengklaim menggunakan algoritma penambangan Stellar Consensus Algorithm atau Stellar Consensus Protocol yang berbeda dari Bitcoin dan Ethereum. Jadi Stellar Consensus Protocol ini dirancang untuk menjadi lebih efisien dalam hal konsumsi daya sehingga pengguna dapat bergabung dengan jaringan melalui undangan dan mulai menambang Pi segera setelah menginstal aplikasi. Nah, salah satu fitur unik dari Pi Network itu adalah sistem kontribusi, jadi pengguna dapat meningkatkan kecepatan penambangan mereka dengan berkontribusi pada pengembangan ekosistem Pi seperti menjadi penambang, kemudian menjadi developer atau menjadi kontributor teman-teman. Memang Pi Network telah berhasil membangun ekspektasi tinggi di kalangan pengguna, bahkan data hari ini mencatat sampai 60 juta pionir teman-teman. Kemampuannya untuk menambang kripto tanpa biaya dan dengan sedikit usaha itu adalah sebuah proposisi yang menarik bagi banyak orang. Namun proyek ini juga menghadapi kritik dari berbagai pihak. Jadi beberapa kalangan meragukan kelayakan ekonomi Pi Network. Jika jutaan pengguna mendapatkan koin Pi secara gratis, pertanyaannya bagaimana nilai koin tersebut dapat dipertahankan. Jadi pertanyaan tentang inflasi dan deflasi dari koin Pi itu juga menjadi perdebatan teman-teman. Selain itu juga status Pi Network sebagai proyek yang masih dalam tahap pengembangan itu juga menimbulkan kekhawatiran. Tidak ada jaminan bahwa Pi akan berhasil mencapai tahapan open mainnet dan juga tidak ada jaminan bahwa koin Pi akan memiliki nilai yang signifikan teman-teman. Namun meskipun menghadapi kritik, Pi Network memiliki potensi untuk menjadi proyek yang sukses teman-teman. Jadi basis pengguna yang besar itu adalah aset yang sangat berharga, dan jika Pi Network berhasil
dalam membangun ekosistem yang kuat dengan aplikasi dan layanan yang berguna, maka nilai Bitcoin itu akan dapat meningkat secara luar biasa, teman-teman. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa tantangannya juga sangat besar, jadi persaingan di dunia cryptocurrency itu sangat ketat dan P-Network harus membuktikan keunggulannya dibandingkan proyek-proyek lain. Selain itu, regulasi yang semakin ketat terhadap dunia kripto itu juga dapat mempengaruhi perkembangan dari P-Network, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, jadi P-Network ini adalah sebuah proyek yang menarik dengan potensi besar, tetapi juga penuh dengan ketidakpastian. Jadi bagi pengguna penting untuk memahami bahwa menambang Pi saat ini tidak menghasilkan pendapatan nyata dan nilai koin di masa depan juga masih belum jelas, teman-teman. Jadi kita berapa nilai sebenarnya dari P itu akan bisa kita lihat pada saat open mainnet. Walaupun hari ini banyak terjadi transaksi di antara pionir yang menggunakan global consensus value, bahkan di Korea Selatan kemarin ada transaksi membeli mobil dengan harga 9.999 P, teman-teman. Jadi banyak sekali perbedaan harga di antara pionir itu seperti langit dan bumi, teman-teman. Jadi di satu sisi ada yang memberi harga P itu sampai 4 miliar rupiah, tapi di sisi lain ada yang bahkan sampai 4.000 rupiah, teman-teman. Dan P-Network ini seringkali dibandingkan dengan proyek-proyek cryptocurrency lainnya, terutama yang mengklaim menawarkan penambangan yang mudah dan aksesibilitas tinggi. Jadi misalkan P-Network itu sering dibanding-bandingkan juga dengan Bitcoin, teman-teman. Jadi P-Network menggunakan Stellar Consensus Protocol dan lebih efisien dalam hal energi dibandingkan dengan Proof of Work yang digunakan oleh Bitcoin. Kemudian di sisi lain juga P-Network ini dirancang untuk menjadi scalable dibandingkan Bitcoin yang sering menghadapi masalah dalam kapasitas transaksi, teman-teman. Jadi dalam hal kapasitas transaksi, memang P-Network ini dirancang lebih tangguh dibandingkan Bitcoin. Kemudian pada saat kita berbicara aksesibilitas, memang P-Network lebih mudah diakses karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, sementara Bitcoin membutuhkan perangkat keras yang sangat kuat untuk penambangan, teman-teman. Tapi apapun bentuknya, hari ini harus diakui bahwa P-Network ini merambah hampir di seluruh dunia. Dan saya secara pribadi sangat optimis bahwa P-Network ini akan menjadi proyek yang besar pada saat open mainnet, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang bagaimana perkembangan P-Network ke depan, terutama pada saat open mainnet, silahkan komen di kolom komentar. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang belum ngopi, silahkan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.